Hai, kami mahasiswa ITATS ingin menjelaskan tentang internet, intranet, ekstranet. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Audrey Aji Ramadipta dan ditemani oleh teman saya Vika Ari Pradana. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang internet. Mungkin kata-kata internet sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan pengguna gadget sekalipun, dan bahkan anak kecil sekalipun mengetahui apa itu internet, karena hampir keseluruhan manusia di dunia menggunakan internet. Dan penduduk Asia Tenggara menempati angka yang cukup besar dalam menggunakan internet. Namun, apa sih internet itu? Internet merupakan jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang saling menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet disediakan oleh berbagai macam provider dan harganya pun cukup bervariasi. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia, memberikan jalan bagi informasi, yaitu mulai dari teks, gambar, audio, video, bahkan yang lainnya, untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama-sama. Serta melalui internet, kita dapat saling bertukar informasi, berbagi informasi. Kita mampu memperoleh ilmu sangat banyak melalui internet. Tapi yang jelas, internet pasti memiliki dampak positif maupun negatif. Namun, bagaimana cara menggunakan internet? Mudah, cukup berlangganan oleh penyedia jasa layanan provider agar kita mampu menggunakan internet. Kemudian, bagaimana jika kita sudah berlangganan provider? Bagaimana kita mengakses internet? Apakah bisa tanpa bantuan apapun? Tentu saja akan sangat mempersulit. Untuk mempermudah, kita membutuhkan browser. Sebagai contoh, ada Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan Safari, dan masih banyak yang lain untuk mengakses internet. Jika tidak ada software tersebut, mungkin akan mempersulit kita untuk mengakses internet. Tapi internet fungsinya tidak hanya itu saja. Internet juga berfungsi untuk bisnis, yaitu terlebih lagi untuk online shop. Dalam internet, kita bisa saling sharing foto, video, lagu, dan yang lainnya. Sebagai contoh, Facebook, YouTube, dan Instagram ataupun Pet. Di sosial media tersebut, kita bisa sharing foto, lagu, video, bahkan hal-hal yang terbaru sekalipun. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari internet. Kelebihan dari internet sendiri yaitu untuk hiburan, media sosial, edukasi, informasi, akses 24 jam non-stop, kecepatan dalam memperoleh informasi, kenyamanan dalam surfing web, kemudahan akses dalam menjelajah di internet, cukup interaktif dan fleksibel, serta sarana komunikasi yang murah. Dan kekurangan dari internet yaitu ketergantungan kepada penyedia provider yang membuat customer atau user harus membayar tiap bulannya untuk menikmati layanan internet. Yang kedua,
virus ataupun malware. Hal ini cukup berbahaya. Dan yang ketiga, cybercrime. Sama berbahayanya seperti virus dan malware. Tetapi cybercrime merupakan kejahatan atau tindak kriminal yang bisa mencuri informasi ataupun berbagai informasi tentang diri kita ataupun diri orang lain, dan bahkan secara detail. Yang keempat, banyak informasi palsu atau hoax dan tidak terbukti kebenarannya. Yang kedua adalah intranet. Apa sih intranet itu? Intranet merupakan jaringan komputer yang saling berhubungan atau tersambung yang digunakan oleh suatu sistem organisasi maupun lembaga. Definisi dari intranet antara lain adalah intranet merupakan jaringan komputer yang berbasis protokol layaknya jaringan internet, hanya saja penggunaannya yang dibatasi atau lebih tertutup. Jadi tidak semua pengguna atau orang dapat secara mudah mengakses jaringan intranet, serta hanya orang atau pengguna tertentu saja yang dapat masuk dan menggunakan jaringan intranet. Bisa diasumsikan bahwa intranet hanya dapat diakses oleh orang-orang atau pengguna yang memiliki akses terhadap jaringan intranet. Jangkauan hanya terbatas, di mana hanya menjangkau pada area-area yang diperlukan untuk jaringan intranet saja. Kelebihan dari intranet yaitu intranet menjadi alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan produksi dalam industri. Kedua, intranet lebih meningkatkan tanggapan terhadap keluhan dan kebutuhan pelanggan. Ketiga, intranet mendapat banyak keuntungan karena adanya dukungan World Wide Web yang memungkinkan masyarakat menggunakan internet secara luas. Caranya adalah dengan membuat website. Intranet juga sekarang menjadi sangat tren karena kefleksibelan webnya sangat mudah untuk digunakan. Intranet memiliki kekurangan, di antara lain informasi salah atau tidak dapat beredar lewat intranet. Dibutuhkannya keseimbangan moral dan etika karena banyak kemungkinan untuk memanfaatkan kebebasan dan menyimpang dari tanggung jawab. Yang ketiga, dapat terjadi overload data jika tidak dikontrol dengan baik. Yang keempat, diperlukan pertimbangan keamanan data agar tidak semua orang dapat mengirim pesan sensitif yang dapat dilihat oleh banyak orang. Contoh manfaat internet dalam suatu perusahaan yaitu sebagai media komunikasi, meningkatkan produktivitas perusahaan, menghemat waktu, menghemat biaya, dan meningkatkan kerjasama dalam tim. Extranet, mungkin istilah ini cukup asing didengar ya. Cukup asing mendengar istilah extranet. Apakah extranet itu? Extranet merupakan jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Extranet juga dapat diartikan sebagai intranet dari sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi user di luar perusahaan. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan